Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita hari ini. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 342, Kuasamu dan Namamu lah. Kuasamu dan Namamu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah tuaian pun besar. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 25 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeon yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeon itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda, dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernapas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Ahia orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baesa, raja Israel, sepanjang umur mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah ambisi kekuasaan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ambisi merupakan keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Ambisi adalah keinginan atau hasrat yang besar untuk menjadi atau memperoleh sesuatu, seperti pangkat, kedudukan, atau melakukan suatu hal. Sidang jemaat Tuhan, ambisi bisa menjadi ambisi yang positif atau ambisi yang negatif. Itu tergantung kita, sidang jemaat Tuhan. Ya, kita ambisi mencapai suatu jabatan, tapi kita melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Tuhan dengan melakukan hal curang. Tapi ambisi mendapatkan suatu jabatan, kita berkompetisi dengan kemampuan kita, itu lebih baik. Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain
menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Ini benar bahwa kekuasaan yang dimiliki seseorang sangat mempengaruhi kepada apa yang dia pimpinnya. Kalau kekuasaan yang dia miliki dipergunakan dengan tidak baik, semuanya akan hasilnya tidak baik, sidang jemaat Tuhan. Dan orang akan menganggap kita jahat, apalagi Tuhan Allah. Sidang jemaat Tuhan, perikop hari ini menceritakan berakhirnya kerajaan yang dipimpin oleh Yerobeam, berakhirnya kekuasaan daripada Yerobeam dan Baesa naik tahta di kerajaan Israel. Pada saat yang sama kerajaan Yehuda dipimpin oleh Asa. Di bawah pemerintahan Asa selama 41 tahun Yehuda tentram. Sebaliknya kerajaan Israel bergorak terus terjadi masalah, sidang jemaat Tuhan, setelah mereka pisah. Selama pemerintahan Asa, mereka berganti pemimpin sebanyak 6-7 kali. Di antaranya berturut-turut ada Nadab, Baesa, Ela, Jimri, Tibni, dan Omri yang saling menjatuhkan dan membunuh satu dengan yang lain. Sejak Yerobeam dari suku Efraim menjadi raja, Israel lemah dan sering berganti raja, dan sering mereka terjadi pergolakan di dalam kerajaan itu. Setelah Yerobeam digantikan oleh anaknya Nadab, ia memerintah 2 tahun lamanya. Ketika ia dan pasukannya sedang mengepung kota Gibeton, Baesa dari kaum Isakar membunuhnya pada waktu mereka mengepung kota Gibeon. Bukan musuh yang sebenarnya yang membunuh Yerobeam pada waktu itu, tetapi panglimanya sendiri, yaitu Baesa. Kota Gibeon adalah kota di wilayah Dan yang dulu direbut oleh Daud dari bangsa Filistin. Kota tersebut kembali jatuh ke tangan orang Filistin karena Israel menjadi lemah setelah kerajaannya terpecah menjadi 2. Nadab berusaha merebutnya kembali, tetapi naasnya ia dibunuh bukan oleh musuhnya, melainkan oleh kepala tentaranya sendiri tadi, si Baesa. Sangat sadis, sidang jemaat Tuhan. Kemudian Baesa membunuh seluruh keturunan Yerobeam seperti yang dinubuatkan Nabi Ahia sebelumnya. Ia pun melakukan kejahatan yang sama dengan Nadab dan Yerobeam sehingga mendapat teguran keras dari Nabi Yehu. Nabi Yehu bernubuat bahwa ia akan mengalami hal yang sama dengan Yerobeam. Ini nubuatan untuk Baesa yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti Yerobeam. Dia merebut kekuasaan dari Yerobeam, tetapi dia melakukan juga kejahatan seperti Yerobeam. Setelah dia diangkat menjadi raja menggantikan Yerobeam. Ketika sidang jemaat Tuhan, kekuasaan menjadi tujuan kita, orang menjadi sibuk memperebutkannya. Ketika berhasil mendapatkan kekuasaan itu digunakan untuk mempertahankan kedudukannya. Akibatnya terciptalah lingkaran setan sebenarnya. Banyak orang berebut dan saling menjatuhkan sehingga kejahatan merebak. Si A menjatuhkan si B menjatuhkan si C menjatuhkan, saling menjatuhkan. Sidang jemaat Tuhan, ini menjadi suatu lingkaran setan yang terus menerus tidak ada henti-hentinya terjadi. Semuanya saling menjatuhkan. Inilah sebenarnya yang Tuhan tidak inginkan sebenarnya. Sebaliknya, sidang jemaat Tuhan, kuasa bisa menjadi alat untuk melayani kebaikan yang lebih besar, sebab kuasa bukanlah wewenang untuk mengendalikan orang lain, namun kuasa adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi, memberikan contoh kepada orang lain. Dengan demikian, perubahan keadaan yang ditandai dengan datangnya kebaikan menjadi selaras dengan kehendak Allah. Itulah arti daripada kekuasaan yang sebenarnya.
kekuasaan yang kita miliki harus berdampak positif kepada orang lain. Seperti di awal saya bilang, saudara jemaat Tuhan, kalau kekuasaan itu sifatnya positif kita lakukan, itu akan berdampak baik kepada orang lain. Tetapi kalau ambisi kita, ambisi kekuasaan kita lebih besar karena keinginan daging kita, itu akan berakibat fatal kepada orang lain dan juga kepada kita. Dan akhirnya Allah murka dan Allah akan menghukum kita sebenarnya, sedang jemaat Tuhan. Inilah tanda bahwa ambisi kekuasaan kalau dilandasi dengan keinginan daging akan memperoleh kehancuran. Tapi kalau ambisi kekuasaan dilandasi dengan nama Tuhan Allah, semuanya akan berjalan dengan baik dan memperoleh dan menghasilkan buah yang baik dari kekuasaan kita, dan menginspirasi orang dan memberikan suatu contoh yang baik kepada orang. Saya yakin dan percaya sedang jemaat Tuhan, ambisi kekuasaan akan bisa kita kendalikan dan bisa kita selaras dengan Tuhan, agar ambisi yang kita miliki adalah ambisi yang positif untuk membangun satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa ambisi yang kami miliki adalah ambisi yang positif. Ambisi kekuasaan yang kami miliki adalah ambisi kekuasaan yang positif. Kami tidak mau seperti raja-raja Israel yang silih berganti, yang saling jatuh menjatuhkan satu dengan yang lain. Tetapi kami mau saling mengasihi satu dengan yang lain, memberikan teladan contoh kepada orang lain, dan kami saling merangkul dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.